Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian, Alhamdulillah saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat Sehat walafiat. walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang mencoba tadabbur Al-Quran surat 59 ayat 21 dan surat 2 ayat 46 Enam. terkait dengan orang khusyuk. Ya, ini khusyuk pakai tanda petik karena ini ain ya, khusyuk. Ya, Kalau besok. Indonesianya ada yang nulis khusuk gitu ya. Besok. Nah, kita lihat nanti tulisan Arabnya. Baik, baik kita coba. Apa itu? Nah, khusyuk dari arti kata ternyata Khosa. khosya'a. Oh, ya, ah. Tuh, ininya kan ain ya, bukan kaf. Ya. Khosya'a. Madi ini ya. Berarti Ya. Ya. sulasi mujarrad tiga huruf ya. Ya. Sulasi Jar. mujarrad tiga huruf. Wazannya fa'ala. Ya. Mudorinya apa? Mudorinya ternyata Yakhsha. mudorinya yakhsha'u Yakhsha'u. ya. Ternyata mudorinya yakhsha'u. Kemudian nah ternyata masdarnya khusyu'an. Khusyu'an tuh makanya khusyuk. Jadi huruf terakhirnya itu ain khusyuk Ain. gitu. Oh, Khusyuk ya. khusyu'an. Apa khusyuk ini? Ada juga nanti ada khosyi'un isim fa'ilnya, pelakunya. Khosyi'un ya. Khosyi'un isim fa'il. Ain. Baik. Ternyata khosya itu artinya tunduk. Maksudnya tunduk gimana? Bisa juga takluk. Tunduk, takluk, apalagi kira-kira? Oh, rendah. Rendah. Ya. Jadi tunduk, takluk, rendah. Maksudnya, misalnya kalau ada dua orang yang berantem, lalu kalah. Si A lawan si B, si A kalah. Ya. Kira-kira si A ketemu si B, takut nggak? Takut. Takut. Jangankan Lalu berhadapan-hadapan, baru dengar namanya aja, waduh, udah. udah keder, udah. Nah, di Udah. sinetron ada tuh, di sinetron ya, ada yang sudah pensiun, dulunya mantan preman, preman pensiun. Ya. Di situ ada namanya Kang Komar. Bagaimana Kang Komar? Dia takluk kepada Kang Mus, kalau yang pernah lihat. Nah, ketika ditelepon aja Kang Komar oleh Kang Mus, gimana gemetarnya si Kang Komar? Secara bahasa, dia itu khusyuk atau Takluk. takluk, Takluk. tunduk, rendah. Tunduk. Takluk sebetulnya. Takluk jadi kalau Takluk di sana jadi. patalukan gitu. Jadi ya Ya. ya takut patalukan. Orang Karena udah berantem dikalahkan ya, Ustaz. karena kalah, jebret Ya. dipukul ulu hati sampai Nah, jatuh. takluk dia. Nah, sudah nyerah takluk. Jadi khusyuk itu sebetulnya artinya takut. Takluk. Takluk. Orangnya khosyi'un berarti yang takluk. Takluk. Yang Jadi tunduk. khosyi'un itu yang Yang takluk takluk. ya, yang takluk, yang tunduk, yang ya, yang kalah lah gitu. Gimana coba orang yang tunduk takluk? Jangankan ngelihat wajah, jangankan ketemu, baru denger namanya aja, baru lihat sendalnya aja kalau manusia, wah sudah takut ya, gemeteran. Nah, mudah-mudahan dengan memahami arti kata nanti akan bisa dipahami bagaimana itu khusyuk gitu. Ini secara arti kata. Nah, Baik. etimologi. Etimologi secara bahasa, secara arti kata. Karena ini khusyuk itu bahasa Arab, ya kita Hmm. harus ambil kosakata dari bahasa Ya. Arab. Baik, kita coba lihat di Al-Qur'an. Ada kata apa atau di ayat apa? Nah,
Ini ada di surat 59. Surat Al-Asr. Al-Hasyr Al-Asr. ayat 21. Dua satu. Sama-sama kita buka mushafnya. Lau anzalna hadzal Ya, Qur'an. surat 59 ayat 2 sah. Dua satu. Satu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Sampai sini dulu, ala jabalin lah. Lau sekiranya atau Ya. jika atau lau sekiranya seandainya anzalna fil madi Kami turunkan. kami telah Kami turunkan turunkan. ya kami telah turunkan apa hadza Hadzal ini Qur'an. Al-Quran ini Al-Quran kalau sekiranya kami turunkan ini Al-Quran kemana ala Ala jabalin ke atas Bukit. gunung. Nah, jadi berarti ini biasanya kalau pemisalan itu kan masalun atau pakai ka gitu ya. Ini lau seandainya sekiranya ya Hmm. sama juga ya pemisalan juga Pengandaian. pengandaian ya sekiranya seandainya kami turunkan ini Al-Quran ala jabalin ke atas gunung. Kenapa harus gunung? Baik kita nanti lihat. Nah, Lalu apa yang akan terjadi? La ro'aitahu, la ayat ro'aita. Ini la ro'aitahu tiga komponen. la La-nya sungguh, ya ra'aita ro'aitanya fi'il madi, pelakunya kamu, hu anta, hu-nya dia, objek. sindomir Isim domir mutasil, objek. La sungguh, ro'aita kamu melihat, ro'aita seperti nasorta gitu. Ya. Melihat apa? Hu melihat dia, apa dia itu kembali kemana? Menggantikan kata apa hu ini? Yang terdekat adalah jabalin. Quran Jabal. Al-Quran Jabalin. Jadi sungguh kamu akan melihat dia. Siapa dia? Jabalin, gunung. gunung. Hmm. Jabal kan ini tunggal ya. Ya. Jabal tuh tunggal. Kan ada Jabal Rahmah, Ya. Jabal Uhud. Kalau jamak taksirnya Jibal Jibalun. Nah, kalau Jibal gunung-gunung. Gimana lu? Ini berarti satu gunung. Satu gunung. Kamu akan melihat dia gunung itu apa? Khosyian. Nah, ini tunduk. tunduk takluk. Si gunung itu tunduk takluk, mutasoddian sampai terpecah belah. Sudah ada khosyian, tambah lagi mutasoddian, tunduk takluk, terpecah belah. Kenapa? Min dari khosyatillah Takut dari ya takut kepada Allah. Allah. Nah, jadi kalau dirangkai, sekiranya kami turunkan, kami menurunkan, ini maksudnya ininya apa? Al-Quran, Al-Quran kemana? Ala jabarin ke atas gunung. Tahu, sungguh kamu akan melihat dia, gunung itu, khosyian tunduk takluk, mutasodian terpecah belah, min khosyatillah karena takut kepada Kebalik. Allah. Jadi gunung saja takut pada Allah. Allah. Quran. Gunung, Hmm. ya. Baik. Kalau kita lihat di sini ada gunung, lalu gunung itu sampai takluk, tunduk, ya. Khosyian, mutasaddian, eh, tunduk, tak, takluk, ya. Alhamdulillah. Baik. Kita coba lihat sekarang. Watilka. Nah, watilka dan itulah al-amthalu perumpamaan-perumpamaan nadribuha kami pukulkannya, doroba kan memukul atau kami buat gitu. Kami pukulkan, kami buat linnasi bagi manusia dan itulah perumpamaan-perumpamaan itu kami buatnya linnasi bagi manusia supaya apa? Alam yatafakkarun. La'allahum supaya mereka
Yatafakkarun, mereka Pikir. berpikir. Tafakur. Coba ini kira-kira ada yang belok-belok nggak? Tadi la ro'aita, ya. Engkau lihat. Kalau ro'aita mah kamu, Ya. ya. Iya. Jadi hum. La ro'aita kan kamu. Seakan-akan Lupa. bukan seakan lagi dialog dengan seseorang gitu kan? Mhm. Ujung-ujungnya belok jadi la'allahum. Mhm. Oh Mereka iya. yatafakkarun, mereka Pikir. bertafakur. Maksudnya kalau mau ini lurus, tegak lurus kan la'allata gitu ya. Ya, Lakum. la'allaka Iya. agar kamu kan tadi Sama ro'aita dengan kamu. Oh iya iya. Tadi kan ro'aita kamu. Nah, ini harusnya bukan hum tapi apa? Ka. Kak. La'ala. Humahum, ha humahuna ka gitu ya. Ka. Nah, berarti ini ada belok nih. Ilti, iltifat. itu. Perubahan domir ya dari domir mukhotob tunggal kepada ghaib jama. La'allahum agar mereka yatafakkarun. Mereka berpikir. Baik, dari ayat ini sudah ada kata khosyian. Khosyian itu kan khusyuk, ya. Su. Khusyuk maksudnya apa? Tunduk, takluk, ya. Tunduk, takluk. Loh, Tunduk, takluk. kalau Kalau tadi mutasodian itu apa? Mutasodian, Terbelah. soda pecah belah. yasda'u, sodaan membelah. Jadi mutasodian terpecah belah gitu. Kalau mutasodiannya itu eh, keterangan lagi sudah matakluk mutasodian kata dasarnya soda'a. Sudah. Soda'a itu membelah. Kalau mutasodian yang dibelah gitu Hmm. atau yang terbelah gitu. Isim maf'ul Ustaz ya. Ya, isim maf'ul mutasodian. Kalau mutasodian ya, mutasodi An. mutasodian. Kayaknya isim fa'il ini. Isim fa'il ya. Mutafa'ilan. Tetap di ya Kalau isim simpel ya. maf'ul mutasoddaan ya, mutasoddaan. Ya. Ini mutasoddian yang terpecah belah. Baik. Nah, sekarang ini berarti kita harus berpikir ya. Iya. Allah memisalkan ada kalau Al-Qur'an ini diturunkan ke atas gunung, Ke gunung. maka kamu akan melihat gunung itu akan tunduk takluk mutasoddian terpecah belah min khasyatillah Karena karena takut takut kepada kepada Allah. kepada Allah. Ya, baik. Kita coba lihat sekarang. Nah, ini kelihatan ada gambar Ya. Ya. gunung ya. Gunung Ya. Semeru. Nggak tahu gunungnya gunung apa ini. Ini sebetulnya besar. Cuman di sini, nah ini Gunung oh, berapi, Ustaz. besar ini ya. Kayaknya gunung berapi, Ustaz. Kayaknya ya ini. Ya. Kira-kira gunung itu lambang apa? Kekuatan, Kekuatan. Kekuatan, apalagi perkasaan, Kemudian Perkasaan. ya makna gunung nih. Lambang kekokohan. Kokoh kan gunung? ya ya. Pasak. Yes, pasak bumi. Mhm. Jadi gunung itu adalah menjulang tinggi, dia kokoh, Mhm. lambang kekokohan pasak bumi. Baik, dari sisi ini permisalan, para sahabat saat itu, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bisa melihat gunung di Arab enggak gunung berapi. banyak, Banyak banyak gunung ya. berapi, enggak gunung berapi. Gunung nggak mesti berapi ini, nggak mesti berapi, Bukan. pokoknya gunung aja. Oh, Gunung-gunung gunung ya. ya, Ustaz ya. Ya gunung di sana di Arab ada gunung Banyak. banyak. Gunung Maksudnya dengan pemisalan kata gunung mudah dilihat oleh para sahabat waktu itu. Mudah. Mudah. ya. Jadi, Masya Allah, Allah itu menggunakan ilustrasi dengan benda yang ada pada saat itu di sana, di Arab. Jadi para sahabat langsung bisa, oh gunung, gunung itu kan didaki aja capek, kokoh. Ya. Baik, kalau kita masuk ke hari ini, di mana? Di mana-mana ada gunung. Ada. Ada. Di Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Irian ada, Cuma di di tempat Australia ada, di mana lagi? Di Amerika ada?
Ada. Ada. Seluruh dunia ada gunung. Ada. Ada. Maka gunung ini kan dipelajari di fakultas. Apa? Orang-orang apa kira-kira gunung ini? Geologi ya? Geologi, geologi. Geologi. Nah, untuk belajar gunung aja kan harus ke fakultas. Kenapa? Karena Masya Allah ada hal yang harus digali dari gunung. Tafakur tentang gunung. Memikirkan bagaimana gunung. Yang bisa kita tangkap adalah gunung itu lambang kokoh. Ya, lambang kekokohan maksudnya kokoh, kuat gitu ya. Baik, sekarang kita lihat tafakur tentang gunung. Kalau ini gunung apa? Ini gunung Tangkuban Perahu sudah meletus. Jadi ininya ya sudah kawah ini ya. Kawah ini kalau ini. Baik. Nah, ternyata saya ngambil ini dari internet. Jadi ini gunung, kan ini yang atasnya nih. Ternyata ke bawahnya itu juga ada itu. Betul. Nah, kalau oleh orang geologi, oleh ahli geolog, tentu akan diurai dahsyat ini gunung. Ya, jadi menjulang ke atas, juga ke bawahnya. Makanya disebut pasak, Sak ya. pasak bumi. Ya. Hari ini gunung diapain? Ditua apa? Digali. Gali. Padahal itu pasak gitu. Iya. Kan dihabiskan. Ya. Nah, ternyata ini gambarnya begini. Jadi menjulang ke atas, ternyata ke bawahnya juga itu apa? Ada lapisan Iya, lagi. iya, iya. Jadi apa? Makanya lambang kekokohan, pasak bumi. Nah, gunung yang lambang kekokohan ini, ya, ya para sahabat memang waktu itu belum belajar ilmu geologi ya, tapi kan bisa dilihat bahwa gunung, wah berdiri kokoh gitu ya. Iya. Tiba-tiba sekarang, dikasih Quran ke sini. Ini ilustrasi. Al-Quran dilempar ke sini dikasih, akan apa? Hancur. Tunduk, takut dan hancur terpecah belah. Memang itu belum nggak ada kejadiannya, itu nggak ada, hanya ini kan pemisalan, ya, Ya. permisalan yang memang tidak terjadi ya saat itu. Tapi yang harus dipikirkan oleh kita, gunung yang kokoh ini, diam tapi kokoh, bisa tunduk takluk, terpecah belah, kalau Al-Quran itu diturunkan. Turunkan. Kan di Karena atas. apa? Karena takut kepada Tetap Allah. berdoa. Karena Al-Quran itu kalamullah, ya, kalamullah, ya dia si gunung ini takut kepada Allah. Coba gunung aja takut kepada Allah. Ini manusia gimana hari ini? Kalau Nggak orang takut. beriman takut, kalau orang beriman. Yang nggak beriman Iya. mah Nggak takut, biasa nggak aja. takut. Ya. Nah, jadi ini tafakur tentang gunung. Ya, jadi si gunung yang lambang kekokohan itu takluk, khosyian, ya, tunduk, takluk, tinggi jadi rendah gitu. Karena takluk jadi rendah. Apa jadi rendah? Jadi seperti apa? Kalau lilin kena ini, kena api jadi mulai ya nggak ada ininya lah, jadi udah hancur. Datar, datar jadi. Ya, Onggokan pasir. ya seperti ya lemah lah gitu, jadi lemah. Ya, nah itu berarti apa? Ada sesuatu di Al-Quran itu, karena Al-Quran memang itu berbentuk mushaf hari ini, tapi isinya adalah kalamullah, Kalau dulunya tanpa suara, tanpa huruf dulunya gitu. Karena Allah berfirmannya bagaimana? Wallahu alam, jangan dibayangkan Allah berfirman seperti kita hari ini ngobrol, jangan. Karena Allah mah bukan makhluk. Makhluk. Jadi Al-Qur'annya dulu turun kepada Nabi tanpa suara, tanpa huruf. Ya, langsung kepada ketembus ke apa? Ke rohani yang ini yang hati yang paling dalam gitu. Baru dari Nabi disampaikan ke para sahabat, nah baru itu ada hurufnya, ada bunyinya, ada suaranya. Hmm. Baru ketika Nabi setelah menerima dari Jibril, wallahu alam caranya, tetapi setelah diterima oleh Nabi, ditransfer ke sahabat, baru ada suara, baru ada huruf. Itu. Nah, ini dibahasnya dalam ulumul Quran. Baik. Nah, Ustadz, ya, kita pindah ke gunung dari apa ilmu apa tadi Ustadz ya. Kita lihat gambarnya ke atas, jadi semakin tinggi gunung itu berarti ke dalamnya setinggi itu juga kayaknya Ustadz ya. ya Iya. kelihatannya begitu kelihatannya. Karena apa? Kuat Karena ya. ini Ya. jadi bahkan bisa jadi lebih bawah,
lebih lebih dalam ke bawahnya. lebih Kalau dalam ngelihat ya. ini lebih dalam. Karena Iya, dia lebih dalam. pasak, ya otomatis dia harus bisa menyeimbangkan lah sebagai keseimbang. Karena bumi kan ada lapisan-lapisannya gitu ya. Nah ini mah Ya. wilayahnya orang geologi ya. Tapi buat kita mah bahwa gunung ketika ada menjulang tinggi, sebetulnya itu ada juga Iya. ke bawahnya. Kalau itu mudah Lambang, dia roboh ya Ustaz. ya makanya Ada tidak ke mudah bawah tidak mudah roboh. roboh Ya. Dan lambang kekokohan kokohan ya. pasak bumi. Ya, Bumi. baik. Makanya perlu tafakur. Jadi tafakur itu yang harus menjelaskan mestinya apa? Ya. Sarjana geologi, gitu, ahli Ya. geolog, gitu ya. Dia akan menguraikan secara ilmiah. Ini mah hanya sekilas aja, barusan mah gambar barusan. Ya, penting juga buat kita Ustaz Ya, berpikir. ini sangat ya penting. Cuman penjelasannya pasti kalau tentang tafakur ya Nah, iya gitu gunung Ustaz. hanya Ya. ini aja lah, Ya, dasarnya aja. sekilas aja. Nah, Iya gitu kemudian Ustaz. setelah kita di Al-Hasyr ini, baru sekarang Al-Baqarah. Kemarin kan kita ini ya, Iya. wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan Inna minta Sabri wa tolonglah salam. kalian kepada Allah dengan inna cara bis-sabri was-shalah, dengan cara sobar dan sholat. Lalu apa? Wa innaha, dan sesungguhnya dia lal khosyi'in. sholat atau Lakabiratun. sobar dan sholat lakabiratun, sungguh berat. Sungguh berat. Tuh, berat sobar dan sholat itu. Illa, kecuali ala atas al-khosyiin, Ya. orang-orang yang Orang. khusyuk. Nah, kemarin kan kita fokusnya ke sobar dan sholat. Iya. Sekarang Ya. kita coba tentang al-khosyiin. Ya, karena ini antara sobar dan sholat dan khosyiin itu beda bahasan gitu ya, beda bahasan. Kemarin fokusnya kita ke sobar. Baik, nah, wa Sabar. innaha, sesungguhnya dia itu adalah bisa sholat aja, bisa sobar plus sholat. Lakabiratun, sungguh berat, illa kecuali al-khosyiin. Anggap ini koin ya. Koin itu satu, tapi dua sisi. Nah, ini sobar, sisi yang satu. Sholatnya sisi yang kedua. Dua. Ini satu sebetulnya, cuman dilihat dari dua sisi. Ya, jadi antara sobar dan sholat, dua, tapi satu koin gitu ya. Dua sisi, tapi satu Satu. gitu. Makanya domirnya ha. Sebetulnya kalau mau lempeng nahuma, wa innahuma gitu. Kalau mau lempeng nahu gitu ya, wa Iya, iya. innahuma gitu. Nah, tapi ini wa innaha, sesungguhnya sholat atau sobat dan Ya. sholat. Hmm. Saya lebih memilih sobat dan sholat. Memang dua, tapi hakikatnya satu. Satu. Gitu. Nah, itu jadi ada unsur keindahan juga, variasi gitu. Karena hak itu tunggal, tetapi bisa dipakai untuk sobat dan sholat. Dua sisi, tapi satu. Baik, sekarang fokus kita adalah tentang, ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan orang-orang khusyuk? Ya, baik orang atau orang-orang boleh, yang penting ini khusyuk. Pada surat Al-Baqarah ayat barusan 45. Hmm. Illa, kecuali, kita buka Al-Baqarah ayat 45, balik ke Al-Baqarah. Alam. Wa innaha lakabiratun illa alal Alam. Khosyi'in. khashiin. Eh, Sesungguhnya dia itu sholat dan sobar berat atau sungguh berat, kecuali alal khashiin, bagi orang-orang khusyuk. Tentu kan kita nanya, kira-kira yang dimaksud khusyuk, orang-orang khusyuk pada ayat 45 itu kan apa uraiannya? Ya, Yang kokoh tadi, kokoh pendirian. ya. Nah, ternyata dalam ilmu tafsir ada metode penafsiran. Metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya ayat, ini kan Nah, khusyuk nih, ayat Ayat. 45, Iya. Ya. Ya. diurai oleh mana? Nah, itu metode penafsiran nih. Dalam ilmu tafsir, jawabannya adalah bahwa yang dimaksud dengan orang khusyuk pada ayat 45 ini, Al-Khosyiin ini, ada pada surat Al-Baqarah ayat 46.
Ini. Berarti apa ayat 46? Hmm, Alladzina Nah, isim yang mausul. akan ketemu. itu dia. Orang-orang yang atau mereka yang ya banyak. Lahum. Kenapa alladzina? Zina Karena mereka. al-khosyiin tadi jamak ya. Jamak. Ya, ya. Alladzina orang-orang yang. Ini ayat 46-nya nih kelanjutannya. Nah, ini ceritanya Ya, zunnuna ayat ini annahum. lagi menjelaskan ayat al-khosyiin 45. Alladzina mereka yang yadhunnuna dari kata dhonna yadhunnu mengira, Menyangka. menyangka. Tetapi di sini menyangka dengan kuat. Maksudnya meyakini. Nah, akhirnya menyangka dengan menduga dengan kuat itu meyakini. Mereka orang-orang khusyuk itu adalah mereka yang meyakini annahum bahwasannya mereka. Kalau ini lempeng ya, alladzina hum. Ya waw nun juga mudhari hum. Ya, Annahum. Hum. Nah, ini lempeng nih, Ya, bukan ya. iltifat. Bukan iltifat, ini benar-benar itunya juga al-khosyiin. Jama. Nah, ini lagi menguraikan nih ceritanya. Ayat 46 ini lagi menguraikan kata al-khosyiin yang terdapat pada ayat 45. Cuma. Inilah metode penafsiran ayat Al-Quran ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang lain. Gitu. Ya. Bahwa mereka meyakini, menduga dengan kuat atau meyakini annahum bahwasanya mereka mulaqu rabbihim. Ini kata kuncinya. Akan menemui Tuhan mereka. Kalau di terjemahan, coba lihat di mushaf apa? Mereka akan menemui Tuhannya ya. Iya. Mereka akan menemui Tuhannya. Itu terjemahan. Mereka akan menemui Robnya, Tuhan mereka ya. Baik. Jadi orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang mereka itu meyakini annahum bahwasanya mereka mulaqu rabbihim akan menemui Tuhannya, Menyentuh. Robnya. Ini lempeng ya, maksudnya ini ya memang akan bertemu. Kapan? Ya di akhirat nanti Iya. ya. Itu makna yang pertama, akan bertemu Robnya di akhirat. Iya. Itu masih masih lempeng. Sekarang kita coba. Kata Annahum. kuncinya ini ada di kata mulaku rabbihim. Coba. Ini kata kuncinya. Dan ini dahsyat. Ya. Coba pelan-pelan di ini dulu. Mulaku ini lamnya panjang ya. Mulaku. Kira-kira mulaku robihim ini apa yang begini ini? Kalau robihimnya oke idofat ya. Mhm. ya, Robun tambah hum jadi robuhum atau jadi robihim itu idofat. udah Pak. Baik. Jadi ini idofat si robihimnya. Sekarang mulaku ini apa? Mulaku isim bukan? Isim dimulai mim. Isim dimulai mim itu isim. Iya. Ya, Yes. Kalau ada isim bersanding dengan isim, idofat kan isim. Yang ini robihim kan idofat isim. ya, Iya. Isim bersanding dengan isim disebut apa itu? Udah, Idofah. udah Idofat. pakai. Nah, Jadi ini idofat bertingkat. Satu Iya. robihimnya idofat, lalu mulaku robihim juga idofat. Idofah. Mulaku sebagai mudhof, robihim mudhof ilaih. betul. Baik. Isim ini biasanya coba kalau isim tunggal muslimun, muslimani, muslimaini, Main muslimun, muslimani, muslimaini, muslim. muslimuna. Biasanya kalau isim jamak mudzakkar salim itu waw alif atau waw nun asalnya itu. Nun, Wan. Wow. Nun. muslimun. Muslimun ya. nun. Ya, Ya, Ya. wow, nun. Ya, ini kan kok ini mulaku sama robihim. Ya, kalau kita urai dulu nih ya. Ini Ya, mulaku sama robihim. Ini kan isim. Kalau isim, ada nggak isim itu yang waw nun ujungnya? Ada juga ada. waw 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 alif ini ya. Ini waw alif maksud saya. oh, alif. Ada nggak isim itu jamak yang waw alif? Kan nggak ada. Hmm. Yang ada apa? Nun. Waw nun muslimuna. Berarti, nah ini idofat ya. Idofat, robihim juga idofat ya.
Jadi mulaku robihim idofat, robihimnya juga idofat. Ya. Rob mereka, robihim itu rob mereka. Ya. Nah sekarang mulaku ini, kira-kira ini ada yang dibuang huruf apa ini? Nun. 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 Hazaf nun. Nun dibuang. Disebutnya hadfu nun. Hazaf nun. Hadfu itu membuang, nun huruf nun. Berarti asalnya apa? Mulakuna. Mulakuna. Mulakun. Mulakun. Asalnya mulakun. Isim jamak mudzakkar salim disandingkan dengan robbuhu masalnya, jadi aja nunnya dibuang. Biasanya kalau isim tunggal kan tanwin yang dibuang ya. Iya. Kalau mudhof, Ya. yang jadi mudhof itu kan tanwin dibuang kalau tunggal. Iya. Ya. Nah, kalau jamak atau ganda, ganda atau jamak, yang dibuangnya bukan tanwin, tapi Nun. apa? Nun. Hmm. Jadi ini asalnya mulakuna. Sampai sini bisa ketangkep? Ulangi Ustaz keterangannya Ustaz. Lagi. Jamak mudzakkar salim kalau apa Ya, Ustaz? Mulakuna. jadi ini kan ada kata-kata mulaku, Iya. mulaku. Ini kan apa? Ada nggak isim? Atau saya gini tanya, mulaku ini isim tunggal, ganda, jamak gitu? Jamak. Jamak. Jamak, baik. Kalau jamak, ujungnya itu waw alif atau waw nun? Waw Nun. nun. Waw nun ya? Ya. Iya. Iya. Berarti asalnya ini mulakuna itu. Mulakuna ya. Kan jamak mudzakkar salim. Iya. Iya. Nah, Nun dibuang. asalnya mulakuna. Kalau lagi sendiri, bukan mudhof. Tapi ketika jadi mudhof, maka si nun ini dibuang. Hmm. Ganti dengan alif. Ya, diganti atau ditambahkan huruf alif sebagai ciri bahwa itu ada nun yang dibuang. Mudhof dia itu. Kalau mudhof kan tanwin, biasanya Dibuang. tanwin dibuang. Atau Ya. alif Sama lam dengan dibuang. Nah, tanwin. ini kalau jamak, nunnya dibuang. Ya. Nun seperti Sama tanwin. dengan Ya, nun kan seperti tanwin ya. Jadi ya. nunnya dibuang. Sama Tanwin. buang tanwin ya Ustaz. Ya, kalau di tunggal itu ngebuang tanwin, kalau ini Ya. ngebuang huruf nun. Ya, Ya, berarti jamak di jamak. Ya, kalau di jamak. kalimat Kalau jamak. jamak itu Nun yang dibuang huruf dibuang. nun. Iya. Bisa sampai sini? Bisa ketangkep? Bisa Ya, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, berarti ini asalnya mulakuna ya. Nah, berarti ini jama isim jama mudzakkar salim. Apa Ya. artinya ini? Setelah kita tahu ini jama mudzakkar salim asalnya, lalu diidofatkan, nunnya dibuang jadi mulaku. Tambah aja alif sebagai ciri itu bahwa ada nun yang Nun yang dibuang dibuang. ya. Baik. Kita coba sekarang cari cut up. Artinya apa ini? Nah, kita belum ya artinya. Kita baru tahu ini bentuknya isim jama mudzakkar salim ya. Baik. Salim. Sekarang dari kata kita cari arti katanya. Ternyata ini ada kata-kata laki ya. Coba-coba ini. lakia. Ini kan tadi apa? Mulaku. Nah, mulaku Laki. ya. Laki. Lamnya panjang. Baik, ini kita coba ternyata di kamus ada kata begini. Laki. Laki ya. Lakia dasar apa mufradnya? Mujarrod ya. Mujarrad ya. Setelah si mujarrod, laki ya. Punya. Kemudian fa'ala Mudhari'nya atau fa'ila ini fa'ila ya. fa'ila. Yaf'ilu. Ternyata yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'alu jadi yalqayu. Hmm. Fa'ila hasiba yahsabu. Koyu. Atau fa'ila yaf'alu. Lakia yal koyu. Bisa ketangkap ini yal koyu? Ya, iya, Iya. ya. Mudhari. Mudori ya. Mudori. Ini mudori standar. Mudori seperti nasoro yansuru. Fa'ila Yap. yaf'alu. Yap alu. Yaf'alu. Ya. Tapi itu karena apa ya? Ilat. Nah, ini kan ada huruf ya Ya, domah. sakit. Yang sakit ya. Nah, berarti apa? Biasanya ada kaidah ilal tuh. Dibuang. Itu dimatikan. Kan. Jadi yalko. Matikan Iya. ianya. Kaidah Matikan ilal dia. tuh waktu huruf ilat. Ilat. Jadi yalko.
Kenapa Yalqoyu. ini kaidah iklal ini? Yalko. Kemudian apa? Yalkoi. Ininya maaf jadi yalkoi. Berat nyebutnya Ustaz ya. Yalkoi masih enak? Belum. 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 Iya-nya ganti apa iya-nya? Ganti Alif. jadi huruf alif. Tapi Alif alifnya alif. lazimah. Ah, Lazimah. alif lazimah itu Bisa ganti asalnya kau. iya. Yalko. Jadi mad. Yalko. Yalko. Oh, ya, ya. Yalko. Asalnya yalkoyu. Jadi yalko. Karena apa? Ya-nya dimatikan. Karena dia ya domah di ujung kata. Dimatikan. Yalkoi. Nggak enak jadi yalko. Ini pelajaran ilal ini. Iya. Yalkoyu dengan yalko ringan mana diucapkan? Yalqo. Yalko. Baik, kemudian ada itu artinya bertemu atau berjumpa. Jumpa. Kalau lakia telah bertemu, telah berjumpa. Kalau yalko sedang akan Sedang berjumpa, akan akan berjumpa. bertemu, ya. Mudorinya jadi yalko, asalnya yalkoyu, ya biar biar paham ini Iya, tasrifnya. insya Allah. Kalau di kamus lakia sama yang langsung yalko, nggak ada Yalko. proses ininya di kamus. Nah ini mah Iya, iya. biar Iya, betul. mudah-mudahan biar paham gitu ya. Proses. Kenapa jadi yalko? Gitu. Makanya ada kata apa? Liko, cina. Nah, Liko. likoan. Liko A. Ilal liko sampai ketemu. Wah, Mm. liko itu pertemuan masdarnya likoan. Liko pertemuan. Ilal liko sampai ketemu, sampai ketemuan lagi gitu ya. Ini kata dasarnya lakia, yalko sama likoan. Eko. Ini mujarrod, sulasi mujarrod. Menurut. Nah, Ada huruf sekarang ilal. mulaku tadi lamnya pendek apa panjang lamnya? Panjang. 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 Berarti kalau panjang ini wazan fa'ala atau wazan apa kira-kira? Oh, Pak. Pak. wazan fa'ila ini atau apa wazannya kalau lamnya panjang? Aku fa'ala. Fa'ala. Ya Ayo, fa'ala. ini lamnya di sini kan Ah, fa'il. Lamnya fa'il ini. Berarti fa'ilnya harus panjang. Jadi gimana wazannya? Kita sudah belajar. Fa'ala. 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 Fa'ila. Yes. Fa'ala. Hmm. Kita sudah belajar ya wazan fa'ala. Fa'ala. Iya. Kalau fa'ala ada sisipan alif. Alif. Fa'ala. La. Mudorinya apa mudorinya? Ya fa'ala. ya, alu. Yang Nah, mudorinya kalau af'ala yuf'ilu, kalau fa'ala yufa'ilu. Fa'ilu. Yufa'ilu, yufa'ilu, Yufa'ilu. Ustaz. Yufa'ilu. Nah, iya. yufa'ilu, ya. Fa'ala Yufa'ilu. yufa'ilu. Ini mah hafalan, ya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ilu. Lalu masdarnya Fa'ilatan. mufa'alatan. Fa'ilatan. Masdarnya mufa'alatan. Berarti dari laku tadi ya. Lalu isim fa'ilnya mufa'ilun. Fa'ilun. Mufa'ilun. Sampai sini aja mufa'ilun, ya. Ini sulasi mazid. Masjid. Asalnya fa'ala tambah alif, sisipan alif. Jadi fa'ala. Mazid ya. Fa'ala. Ya. Nah, tadi lakia ya, sulasi Iya, mujarrad betul. ini ya. Iya, iya. Lakia yalkoyu ya likoan. Ini sulasi mujarrad. Iya. Coba kata Fa'ala. lakia ini masukkan ke wazan mazid fa'ala. Jadi gimana? Lakia. Lakia. Lakoya. Lako. Lakoya. Kalau sudah Lako. wazan fa'ala Lako. semuanya fathah. Fa'ala. Berarti Lakoya. Ya. Lako. nah, Lakoya. nah, jadi begini. Lakoya. Lakoya. Fa'ala. Lakoya. Bisa ketangkap lakoya? Iya. Jadi fa'ala dari wazan fa'ala. Karena wazannya fa'ala. Fa'ala. Walaupun ain fiilnya lakia, itu nggak apa-apa sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid, semua harus fathah. Fa'ala. Berarti lamnya sebagai fa'il, sisip alif, la, lalu patahkan semua sisanya. La koya. Bisa ketangkap ini la koya? Ya. Iya. Boleh dilanjut? Tak Boleh. boleh. Ustaz. Fa'ilu. Lagi.
Boleh dilanjut ini? Pak Ilu. Itu Ya. Ibu Jusma bertanya. Oh, gimana Bu Jusma? Dia bilang lagi Ustaz, tadi lagi lari ya jaringan Ustaz. Ya, jadi ini kan Nah, si fa'ala itu 4 huruf, asalnya ya. fa'ila boleh. Fa'ila Nah, 3 huruf ditambah alif sisipan wazannya fa'ala. wah, Fa'ala. ya. Sekarang lakia 3 huruf, anggap ini fa'ila, masukkan ke wazan fa'ala. Sisipi La, alif. Azan fa'ilah. laki, Fa. koya. La La fa'ilah. koya. Ya Ustaz. La koya. Karena semua harus fathah ketika wazan fa'ala. Sulasi mazid ini ya. Ya, Ya. Bisa ketangkap sampai sini? Ya iya, iya. Ustaz. La Alhamdulillah. koya. Fa'ala. Sama dengan fa'ala? Iya. Ya. Sama ya. Sama. Nah, ini ada lagi kaidah ilal. Kalau ada huruf ya, sebelumnya fathah. Dibuang, ganti alif. Ya, ini dimatikan dulu. Mhm. Lalu apa? Jadi alif. Lako gitu. Lakoya jadi lakoy, jadi lako. Nah, ini memang perlu energi kalau huruf ilal. Bisa sampai sini bisa ketangkap jadi lako. Lakoi, laki. Asalnya lakoya, lalu ya-nya dimatikan jadi Lakoi, lako, lakoi ya. Lako. Jadi Nah, lako gitu. Oh, lakoi, lakoi. lako. Ya, Lakoi. Lako. lako ya. Jadi lako ya. Jadi lako ya. Lako ya. Iya, Baik. Ini memang huruf ilat ya, huruf ilat. Koala jadi kola gitu ya. iya, iya. iya. Oh, Ma, berarti koala jadi kola. Berarti langsung diganti alif ya. iya. Ya, wow ganti alif ya. Dimatikan dulu apa langsung alif? Kayaknya langsung alif ya. Langsung alif. Langsung ganti Langsung ganti alif. alif ya. Karena misalnya baya'a jadi ba'a. Oh iya iya. Eh, Ini berarti Langsung alif. langsung alif ya. Maaf, ini berarti tidak dimatikan tapi langsung alif. Langsung alif. Langsung iya ini diganti jadi alif. Alif. Seperti baya'a jadi ba'a. Ba'a, Ba. Koala jadi kola. kola. Ya. Berarti ini proses yang mematikan ini nggak ada ya. Jadi langsung Iya. dari lakoya jadi lako. Maaf, saya ini salah berarti ya. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Lako. Iya, Jadi dari ya langsung diganti alif. Makanya ini alif. alif lazimah. Alif Ya. lazim. Jadi nggak ada mematikan dulu karena kalau matikan mah harus domah. Maaf ya. Harus domah. Tuh baru ingat. Domah. Jadi kalau ini mah dari ya langsung diganti alif. Alif. Baik, sekarang kita buat mudorinya. Fa'ala yufa'ilu. Berarti lakoya gimana sekarang? Yulaqiyu. Yulaqiyu. Bisa ke... Yulaqiyu. Nah, ini bertemu artinya ya, bertemu. Yulaqiyu. Yulaqiyu. Oh, sebelum mudori, apa wazan fa'ala itu salah satu maknanya? Bisa sama dengan mujarrad, artinya bertemu. Jadi lako ini bisa artinya seperti lakia, bertemu. Hmm. Sama artinya. Antara fa'ala dengan fa'ila sama. Antara lakia dengan lako sama artinya bertemu. Nah, yang Bertemu. kedua, kemungkinan maknanya itu apa? Saling. 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 Saling bertemu. Saling Oh, bertemu. iya. Oh, iya. Yang Saling bertemu. dua pihak yang saling yang saling Aktif. berinteraksi, ya. Aktif. Ya. Dua pihak yang saling Bertemu. dua pihak yang saling melakukan gitu. Berarti Dua-duanya aktif ya Ustaz. dua-duanya aktif. Jadi lako itu Hmm. saling bertemu, bukan hanya Hmm. satu pihak, tapi dua Hmm. dua Dua Ya. pihak. pihak. Itulah jadi makna lako ini bisa bertemu aja, berarti satu pihak, atau saling bertemu. Saling bertemu. Dua-duanya sah secara kaidah. Mungkin dua-duanya ini ya Oh, artinya. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Karena wazannya fa'ala. Ala. Baik. Sekarang mudori baru sekarang. Yufa'ilu berarti apa? Yula, Yulaqiyu. yulakiyu. Ikutin apa adanya dari lakoya. Ya, yulaqiyu. Yulakiyu.
yulaqiyu. Bisa ketangkap ini? Iya. Yufailu. Iya. Fa'ala yufailu. Laqoya yulaqiyu. 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 Iya. Bisa ketangkap? Iya. Bisa. Tegak lurus yufailu dengan yulaqiyu. Tegak lurus ya, Iya. Iya. simetris. Sama. Iya. Nah, ini iyanya domah, baru iyanya matikan sekarang. Kalau iyanya domah di ujung kata, matikan. Nah, kalau Yulaki. ini salah tadi ya, kalau yang ini salah, nggak usah dimatikan. Langsung ganti sama alif, ya. Iya. Buang Yang aja ini Ustaz alif, ya. ya. Tapi kalau Pakai ini karena buang dia aja. domah, matikan. Jadi yulaki, ringan mana? Yulakiu dengan yulaki, Yulaki. yulaki. Sampai sini bisa ketangkep? Bisa. Ya. Kemudian masdarnya mufa'alatan. Berarti apa di sini? Mula apa Mufa'alatan. tadi? Mula apa tadi? Mulakiyatan. Mula Mulakiyatan. mula koyatan. Koyatan. Rumah koyatan. Oh, mula koyatan. Maaf ini salah ya. Mula koyatan. Mula Kayak koyatan. Kan mufa'alatan ya. Iya. Mula koyatan. Ini kurang huruf ya. Mula koyatan. Mula koyatan. Bisa ketangkap ini? Mula koyatan? Iya. Nah, ini Iya. salah ini tadi ya. Berarti saya ada dua tambah ya kesalahan Ustaz. nih. Ini Mula salah sama koyak. yang ini kurang ya. Mula Mula koyatan. koyatan. Mufa'alatan. Tambah ya. Sama ya ya. Sekarang mufa'ilun. Isim fa'ilnya. Apa berarti? Muka yun. Mulakiyun. Mulakiyun. Mula, Mulakiyun. mulakiyun. Mula kiyun. Ya. Buang jadi mulakin. Mulakiyun. Bisa ketangkap ini? Mufa'ilun, mulakiyun sama? Iya. Ya. Ya. Mulakiyun, mufa'ilun sama? Sama. Sama. Karena la koya. Fa'ala. Mufa'ilun, mulakiyun. Nah, di dalam i'lal, mulakiyun ini berat. Singkat ceritanya, tanwin Mulakin. domahnya diganti jadi tanwin kasroh. Ya-nya Mulakin. dibuang. Jadi mulakin. Mulakin. Ya. Oh, mulakin ya. Mulakin. Ini mulakiyun. Ini ada proses agak panjang. Tapi singkat ceritanya, tanwin domah diganti ke jadi tanwin kasroh. Lalu ya-nya dibuang. Mulakin Iya. aja. Itu harus dilihat lagi materi yang ada huruf Ya, ilat huruf ini. ilat. Ya di ya domah. Ya tanwin domah ya. Mulakin. Ini tunggal ya. Semua tunggal ini. Kira-kira mulakin apa artinya? Orang yang saling bertemu. Ya, bisa artinya kalau Yang mujarod bertemu. itu yang bertemu, ini mujarod ya, Ya, mujarad. Oh, atau bisa yang dibilang. wazan fa'alanya sendiri, yang saling Saling Iya, bertemu. saling bertemu. bertemu. Jadi mulakin itu yang saling bertemu, atau Yang bisa juga yang bertemu. Di sini sudah bisa kemungkinan dua makna. Bisa hanya satu pelaku yang bertemu, atau yang saling bertemu. 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 Jadi kalau yang saling bertemu sah secara kaidah, karena ini wazan fa'ala. Nanti ada aula mastumunisa menyentuh atau saling menyentuh. Nah, itu ya. Iya, Oh, bukan itu. Aula mastumunisa itu nanti sama wazannya tuh fa'ala. Bisa Oh dua iya, makna, bisa satu pihak bertemu mulakin ini atau yang saling bisa bertemu. bertemu. Sampai sini bisa diikutin? Insya Allah, Ustaz. Memang ini agak lumayan ya, karena maknanya dahsyat ini, makanya perlu energi ini. Hmm. Baik, kita sekarang lanjut. Udah ketemu belum? Mulaku belum? Belum. Mulakin ini kan tunggal. Ya, Isim fa'il yang bertemu atau ya, yang saling bertemu. Tunggal ya. Saling bertemu. ya, enggak. Kalau ganda gimana? Muslimun, muslimani. Mulakoni, Nah, ternyata Mulakiyani. huruf iya-nya harus dihidupkan ini. mulakiani, Mulakiyani. mulakiani. Mulakiyani. Ya. Nah, karena tadinya kan asalnya ada ya ini. Iya. mulaki Ya, asalnya kan mulakiyun. Jadi mulakiyani ini. ini mulakiyuna. Nah, dua orang yang saling bertemu. Ya. Nah, baru sekarang Mulak. apa yang jamak. Asalnya mulakiyuna ini.
Bisa ketangkap sampai sini mulakiuna? Ya, Kiyuna. Mulakiuna. Asalnya mulakiuna. Cuman ini masih berat karena ada dua huruf irat bersanding. Apa? Tuker. Harokatnya mulakia. Ini sudah ditukar. Iya, ini kelihatan harus dimatikan. Mulakun. Mulak buang Nah, ya-nya Ustaz. jadi Laku. mulakun. Mulakun. Ya, buang ya-nya. Buang yang mati, buang. Jadi mulakun. Sampai sini bisa ketangkep? Iya. Apa mulakun itu? Adalah mereka mereka yang saling bertemu. Hmm. Mereka yang saling bertemu. Mana ini mungkin atau sah secara kaidah. Masya Allah. Jadi mulakun itu adalah mereka yang saling bertemu. Bertemu. Ada Mula. salingnya, atau bisa juga mereka yang bertemu, bisa gitu. Tapi kalau mereka saling bertemu juga bisa, mungkin ini secara kaidah. Baik, sampai sini sudah kerasa ini ada Iya. makna yang dahsyat di sini. Betul. Iya, udah ada. Baik, Udah bisa. baik, Udah. kita lanjut ya. Mula. Boleh dilanjut? Mulakuna tadi ya. Mulakuna. Berarti ini isim fa'il, asalnya mulakin. Ada waw nun itu jama mudzakkar salim. Kalau jama mereka ya. Mereka yang saling bertemu. Kenapa yang? Karena isim fa'il. Saling bertemu karena ada wazannya fa'ala. Baik, kita idopatkan sekarang. Ya. Mulakuna tambah apa? Robbuhum. Kan ini belum idopat nih. Masih sendiri-sendiri. Mulakuna tambah robbuhum. Ya. Kuna. Mulakuna itu mereka yang saling bertemu. Robbuhum apa? Rob mereka. Dan mereka. Rob mereka. Berarti ini ada apa? Ini sudah majama, lalu ini ada disandingkan dengan robuhum, Idopat. diidopatkan. Jadi apa ini? Nah, kalau mau jadi idopat, sahabat sekalian, si isim jamak mudzakkar salim ini nunnya buang. Jadi alif. Ya. Buang dulu ya. Coba kalau Iya. buang nun jadi gimana? Mulaku. Mulakun. Nah, ini kan jadi mudhof. Buang huruf nun ya. Buang huruf nun jadi mudhof. Iya. Mulaku. Bisa sampai sini bisa ketangkap di buang nun? Iya. Iya. Ya. Ya, kalau robuhum jadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih harus majrur. Kalau majrur gimana? Robihim. Tapi Robbihim. Nah, jadi robbihim itu adalah mudhof ilaih. Kenapa jadi robbihim? Karena dia mudhof ilaih, harus majrur idofat ini. Hmm. Ciri majrurnya ada pada robbi, gitu ya. Iya. Humnya ke bawah ke pengaruh. Jadi him, robbihim. Robihim. Ya, inilah mulaku robbihim. Sampai sini bisa ketangkap? Bisa, Iya. insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini majrur ya, harus majrur karena mudhof ilaih. iya. Baik, ini asalnya dibuang nun ya. Baik, dibuang nun tadi ya. Jadi mulaku robihim. Di Ya. Al-Qur'annya bunyinya gimana di Al-Qur'annya? Tulisannya. Mulaku. Robih. Pakai alif. Mulaku pakai alif. Ternyata ini idopat Iya. di Al-Qur'annya pakai 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 alif. alif nih. Mulaku robihim. Ini idopat. Ya, sisipan maksudnya itu ciri ada alif sebagai apa? Sebagai ditambahkan alif sebagai ciri ada nun yang dibuang ya. Mulaku robihim. Jadilah idopat begini. Jadilah mulaku robihim. Mulaku robihim. Cuma nulis lamnya ada yang pakai harokat tegak, Alif bisa juga ada ada yang pakai alif ya. Yang penting mad ya. mat. Iya. Mulaku robihim. Kira-kira apa maknanya? Saling bertemu. Orang-orang yang saling bertemu Orang-orang yang saling bertemu dengan Tuhan mereka. Tuhannya. dengan Tuhan. Rob mereka. Tuhan mereka. Jadi mulaku robihim ini kemungkinan makna yang bisa timbul adalah mereka, tadi kan mereka ya, orang-orang boleh Iya. mereka,
mereka yang saling bertemu dengan Rob mereka. Hmm. Mulaku itu mereka yang saling bertemu, Robihim dengan Rob mereka. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka merasa saling bertemu dengan Rob mereka. Allah. Masya Allah. Dahsyat nggak ini makna? Hmm. Iya, Panjang juga kan barusan nyarinya? Iya. iya, Nyarinya barusan panjang? panjang. Karena ada makna yang luar biasa ini. Jadi mulaku robihim itu, kalau kita, nah orang khusyuk ini adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku robihim. Ya, yaitu mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, itu makna yang tadi yang ada di terjemahan. Iya, Mereka akan menemui Robnya, itu makna yang standar. iya, Kapan ketemunya? Di akhirat, kelak. Akhirat. Ini makna yang ada di terjemahan. Clear ya? iya. Ini kan biasa. Ini maksudnya dari sisi ini ya memang akan menemui Robnya nanti di akhirat. Tapi tadi mana yang kedua gimana? Serasa dilihat oleh Tuhannya. Yes, orang yang khusyuk itu orang yang meyakini nih. Orang yang khusyuk itu mereka meyakini bahwa mereka merasa saling bertemu Saling dengan Rob bertemu. mereka dengan Allah. Merasa saling bertemu dengan Rob mereka. Asa giling gisik, Ustad. Ya, jadi Bahasa Sunda mah giling gisik gitu. ya saling berinteraksi Iya, berinteraksi dengan Allah itu, dengan Tuhan itu. dengan Jadi Rob. saking dekatnya ya, karena itu. Ya, pertanyaannya kapan ini? Saat sholat. Ketika sholat, ketika khusyuk, ketika Di khusyuk. dunia ini. Jadi ketika khusyuk, Iya. Ya, di Ketika dunia. kapan tadi? Ketika sedang sholat. Iya. Ketika sholat, sedang apa? Ketika sholat, baca Fatihah. iya, Masya Allah. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang alladzina yadunnuna, orang-orang yang meyakini annahum bahwasanya mereka mulaku rabbihim, mereka merasa bersaling bertemu dengan Rob mereka. Kapan? Bukan nanti di akhirat. Di dunia ini. Kapan? Ketika sedang sholat. Kapan? Ketika sedang baca Fatihah. Bisa ketangkap ini? bisa, Ya, bisa ditangkap, bisa dirasakan. iya, Ya, makanya ini betul. nyambung dengan kemarin Isra Dirasakan Miraj. juga, Ustaz. Ya, dengan Isra Miraj ya. Mhm. Iya, Kemarin betul. kan Mi'raj. Makanya jangan dibayangkan Mi'raj itu seperti saya sekarang ngobrol sama Pak Tugiono. Jangan, itu mah makhluk kalau begitu. Mhm. Allah mah innahu huwas sami'ul basir. Basir. Sesungguhnya Allah maha Mendengar dan melihat. mendengar dan melihat. Jangan ditanya cara mendengar dan alatnya, jangan. Pokoknya Allah mendengar dan melihat. Ya, kalau nanyain caranya itu mau nanyain zat, nggak bisa, nggak akan terjangkau akal kita, nggak akan akan kita tidak akan bisa lah, nggak akan sanggup memikirkannya. Kalau tentang zat Allah, cukup aja meyakini bahwa apa yang kita ucapkan Allah mendengar dan Allah melihat. Melihat. Kalau mendengar, dialog nggak berarti? Iya, dia. Ya. Iya, Jadi orang yang khusyuk itu orang yang meyakini bahwa ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia sedang sholat di dunia ini sekarang, dia merasa bertemu, berdialog dengan Allah. Masya Allah. Mhm. Dahsyat nggak ini khusyuk ini? Dahsyat. Bahkan bukan hanya sedang baca Fatihah, bukan hanya sedang sholat. Orang yang khusyuk itu Sujud. di luar sholat pun. Nah, bahkan di luar sholat pun ia merasa bertemu, merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mendengar apa yang dia ucapkan, apa yang dia bersihkan. Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Hmm. Mau apa sinergi dengan mana ihsan? Ya, kan agama ini ada tiga: iman, Islam, bisa. ihsan. Ini ihsan. Iya. Jadi ayat ini Al-Baqarah 4546, Masya Allah, inilah yang disebut khusyuk menurut Allah gitu. Al-Quran kan kalamullah ini. Mhm. Dahsyat sahabat sekalian, mana ini? Sangat dahsyat. Saya Biasa. begitu tahu ayat ini, Masya Allah. Jadi sebetulnya kita itu berdialog dengan Allah. Nanti kita lihat bukti dialognya. Semoga keburu ya. Baik, boleh dilanjut? Boleh. Iya.
Nah, jadi orang khusyuk tadi ya, bahwa meyakini bertemu dengan Allah, berdialog. Dan yang kedua apa? Wa annahum, bahwasannya mereka Iya. ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Iya, tentu. Rojiun, Mereka mereka Kembali. kembali. Jadi orang khusyuk itu, selain tadi merasa berdialog dengan Allah ketika baca Al-Fatihah, ketika sholat, bahkan di luar sholat, dia merasa berdialog, bertemu. Dan mereka juga meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah. pada Allah. Mudik ya, bahasa gampangnya mudik. Kira-kira mudik kepada Allah apa harus bawa apa? Amal. Bekal. Bawa amal, karena akan diapakan oleh Allah ketika mudik ini? Hisab. Akan dihisab. Dihisab. Berarti kita harus mempertanggungjawabkan. Dihisab itu adalah Perbuatan. mempertanggungjawabkan seluruh ucapan dan perbuatannya. Perbuatan kita. Jadi dihisab itu kita kembali kepada Allah itu maksudnya meninggal, tentu akan dihisab. Maksudnya apa? Mempertanggungjawabkan seluruh ucapan dan Perbuatan. perbuatannya. Kira-kira kalau sudah begini, khusyuk itu meyakini bahwa berdialog dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan, berani macam-macam nggak? Nggak akan. Tadi Nggak. rasa takut tadi Ustaz menimbulkan rasa takut ini. Takluk ya. Jadi ketika sholat, jangankan ketika sholat, ketika adzan aja apa? Waduh, sudah lagi Ya, di pasar, sudah ketika lagi niaga sudah tutup, kayak di ya, Mekah, di Madinah ya. tutup sudah. Apa, karena apa? Ini Allah yang manggil melalui muadzin ya. Tapi untuk sampai sampai ke sana ini ya luar biasa prosesnya Ustaz. Perlu pertolongan Allah, minimal dari kepahaman mana dulu, dari pemahaman dulu. Setelah paham, semoga Allah memberikan Tolong. pertolongan. Kuncinya pertolongan Allah. Allah. Nah, baik. Jadi bahwa orang yang khusyuk itu adalah, kita ambil makna yang kedua tadi. Mereka yang meyakini bahwa mereka merasa saling bertemu dengan Rob mereka, merasa berdialog, ya. Dan kemudian apa? Bahwa mereka akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh ucapan dan Perbuatan. perbuatannya. Bahkan bukan hanya ucapan perbuatan, bersitan hati pun. Tuh. Kan Allah tahu ya, apa yang ada di bersitan hati, Allah tahu nggak? Cinta. Tahu. Tahu. Kalau Allah tahu, berarti dia Allah. Makanya hati-hati dengan, jelas dengan ucapan bersitan aja yang ada di hati, hati ya. Karena itu Allah mendengar ya. Baik. Sampai sini kira-kira sudah ini mau makna apa? Khusyuk itu. Khusyuk. Allah. Udah, Ustaz. Iya. Nah, inilah metode apa? Menjelaskan satu kata Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Inilah metode penafsir, salah satu metode penafsiran yang tertinggi gitu. Menjelaskan satu kata dalam Al-Quran dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Inilah cara Allah menjelaskan ya suatu kata kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan tentu kita umatnya. Amin ya. Baik, kita lanjut. Semoga keburu. Ini masih ada slide-nya. Nah, sekarang Pak Ahmad, apa bukti bahwa si orang khusyuk itu merasa bertemu dengan Allah? Apa sih bukti ininya? Bukti akademisnya gitulah. Hmm. Jangan ditanyakan cara ngobrolnya, jangan. Cara Allah mendengarkannya, cara Allah mengetahuinya itu mah wilayah zat Allah, jangan. Ya, ini mah apa bukti yang bisa kita rasakan? Ternyata, sahabat sekalian, ketika kita baca Al-Fatihah, ada di tafsir Ibnu Katsir, hadis qudsi, di ayat di hadis itu bahwa hadis qudsi itu ya, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, qasamtu, aku bagi as-sholata, as-sholat maksudnya Al-Fatihah, dua bagian antara aku dan hambaku. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata apa? Itu Allah, pemuji Allah menjawab. jawabnya. Apa yang Allah jawab? Hamidani Hambaku abdi. memujiku. Hamidani abdi. Baik. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Hamidani abdi apa? Hamidani hambaku Hambaku telah memuji. telah memujiku.
Abdi hambaku, hamidani telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Itu kata Allah, tapi tentu nggak akan kedengar. Karena Allah bukan makhluk. Nggak akan ada yang ngebisikin. Kalau ngebisikin, mah itu berarti apa? Suara. Kalau suara apa? Makhluk. Ya. Nah ini mah harus kita terima bahwa Allah menjawab. Ya. Ya, kalau oleh Nabi tentu bisa dirasakan ya dialog ini. Ya. Nah, kalau kita masih tidak-tidaknya meyakini bahwa ketika kita baca Al-Fatihah, ayat-ayat ayat demi ayat yang kita baca, Allah menjawab. Jawab. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Makanya sunnahnya itu baca Al-Fatihah itu satu ayat satu Satu Ayat. 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 Ya, Benar. karena setiap ayat yang dibaca satu ayat Jawab, Allah Ustaz. Jawab. Jawab. menjawab. Ya, baik. Jadi ketika Alhamdulillahirabbil alamin, Allah ternyata menjawab Hamidani abdi. Pahaman kok nggak kedengeran? Kalau kedengeran mah makhluk itu. Hmm. Ya, karena apa? Wallahu alam. Nah, ini sudah wilayahnya keimanan. Pokoknya Allah menjawab. Ya, jangan ditanya cara Allah menjawabnya. Ya, baik. Kemudian apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ini kan ayat ketiga ya, yang Maha Pengasih Penyayang. Ternyata Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Asna alayya abdi, hambaku, abdi hambaku, asna menyanjung alayya kepadaku. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ar-Rahman Ar-Rahim kan itu pujian untuk Allah ya. Sanjungan sama dengan pujian? Sama ya. Sama-sama. Sama-sama. Maksudnya memuji, menyanjung juga sama. Iya. Kemudian apa lagi setelah Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman. Malik Yaumiddin. Yang menguasai atau yang memiliki pemilik atau penguasa hari pembalasan. Balas. Allah menjawab. Apa jawabannya? Majadani abdi. Abdi hambaku majadani memuliakanku. Oh, hambaku telah memuliakanku. Jadi, sahabat sekalian, ternyata Menjawab. ayat-ayat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Menjawab. menjawab. Ini referensinya ada hadis, sahih, hadisnya hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad Nabi SAW, redaksinya dari dari Allah. Allah. Berarti betul nggak kalau ada orang khusyuk itu meyakini bahwa ia bertemu, ia berdialog? Iya, betul. Nyambung. Ini hadisnya. Cuman ini Ini hanya bisa. bisa bisa dipahami bahkan bisa dirasakan oleh orang-orang yang levelnya ya sudah makomnya makom inilah, Iya. makom tinggi lah gitu. Mungkin kita masih proses ya. Tapi proses juga kan diawali dengan pemahaman terhadap makna ya. Baik. Kemudian apa? Setelah itu ayatnya iyyaka Iya. na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ternyata Allah menjawab, hada baini wa baina abdi. Setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, Allah menjawab, hada inilah baini antara aku wa baina abdi dan antara hambaku. Inilah antara aku dan hambaku, kata Allah. Inilah antara aku dan hambaku. Terus apa? Ada lagi. Wali abdi dan bagi hambaku masalah apa yang ia minta. Wali abdi dan bagi hambaku masalah apa yang ia minta. Minta. Cocok nggak dengan bahasan kemarin? Bahwa Ya. ketika kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah. Ketika kita baca ayat ini, maksud saya, Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Nasta'in. kepada Engkau kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apa yang mau kita minta pertolongan? Kan kemarin sudah, ya. Iya. Satu mewujudkan iyyaka na'budu, janji kita untuk hanya beribadah kepada Allah, ya. Kemudian juga apa? Ya. Meliputi seluruh persoalan hidup yang dihadapi. Tapi Dan itu Allah pasti ngasih gitu. Wali abdi masalah kata Allah. Bagi hambaku
apa yang ia minta. Makanya Masya Allah Subhanahu sampai saat ini, sampai ayat ini saja, di sini ada ruang untuk kita meminta. Ini hadisnya. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku ma apa yang sa'ala ia minta. Disinilah kita tadi minta pertolongan kepada Allah untuk mewujudkan iya karena bu. Ya Allah berilah kami kekuatan untuk mewujudkan janji kita iya karena budu. Betul. Dan berikutnya apa? Ya Allah, tolonglah atas berbagai permasalahan. Berilah Salah. solusi atas berbagai permasalahan yang Ada dihadapi. Tuh, sudah dikasih sama Allah. Ya, baik. Kemudian setelah ayat ini apa? ihdinas Gimana? siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang Ini satu diminta ini paket. kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi ini satu paket ayatnya. Allah menjawab. Nah, ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, Allah menjawab, hada li abdi. Hada inilah li abdi bagi hambaku. Hada li abdi. Inilah. Hada ini ya, li abdi bagi hambaku. Kemudian apa? Sama seperti yang tadi. Wali abdi, dan bagi hambaku masalah apa yang Minta. minta. Jadi inilah permohonan kita kepada Allah. Secara dohirnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itulah permohonan kita kepada Allah. Makanya kita baca tiap hari Al-Fatihah ini ya. Dan itulah apa? Wali abdi masalah. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apa yang kita minta? Ini dohirnya gitu. Minta ditunjukkan kepada jalan orang yang istiqomah, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Itu Sesat. yang kita minta. Ya, yang diberi anugerah itu kan sudah ada kemarin empat kelompok, minan nabiyina, wasiddiqina, wasyuhada'i, wassolihin. Itu yang kita minta. Berkesinambungan nggak dengan mana tadi khusyuk ya, merasa berdialog bertemu. Ya, Nyambung ya. untuk usul itu kan harus memaknai ini, Ustaz. Betul. Nah, makanya diawali dengan paham. Tahu dulu, itu tahu. Sudah tahu, dipahami, diresapi. Ya. Nah, ya. Ini baru sampai Al-Fatihah ya. Nah, kita langsung aja. Ini dialog ya, makanya rukun sholat Al-Fatihah itu. La sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah dialog. Baik kemarin bunyi Al-Fatihahnya sendiri itu adalah apa kalimat-kalimat dialog ya, kata langsung, termasuk juga ini adalah Allah menjawab setiap ayat yang kita Ayat. baca di Al-Fatihah. Baik, kita lanjut dulu di bacaan sholat itu ada di yang apa antara dua sujud apa Eh, doa ada 8 ya doa. ya. Rabbi firli warhamni. Robi, ya Tuhanku. Kemudian apa? Ighfirli, Firli. ampunilah aku. Ini adalah fi'il amr ya, ighfir ya. Ya, fir ya. Fi'il amr, kalimat perintah. Ini maknanya perintah atau ini harus dialihkan maknanya? Doa. Doa. Ah, Bermakna doa. Tapi esensinya apa kalau fi'il amr? Dia, Action. eh, dia Dialog. Action. dialog. Dialog. Ini memang fi'il amr seperti kalam insya'i, tapi ini sebetulnya doa. Mhm. Kenapa doa? Karena yang mengucapkannya kita kepada lawan bicaranya Kepada Allah. Nggak mungkin kita nyuruh. Tapi ini doa. Berarti kalau doa yang harus actionnya siapa? kita lah. Kita yang mengucapkan, yang berdoa. Allah. Kalau ini dianggap khabari, kita Kalau doa, mengucapkan, Allah menjawab kan? Iya. ya. Itu maksudnya. Kalau fi'il amr kan dari atasan ke bawahan. Iya. Ini masalahnya yang mengucapkannya kita, makhluk kepada Allah. memohon. Fisiknya fi'il amr, kata perintah, tapi mananya doa.
Tapi tetap ini kalam insya'i, ya. Berarti apa? Allah yang harus menjawab. Kan gitu. Ya, Iya. maksudnya apa? Allah harus mengabulkan. Dari sisi bahasa ya. Makanya ketika kita Rabbik Fili, ya Allah ampunilah aku. Semoga Allah mengampuni. Warhamni. Kemudian apa? Rabbik Firli warhamni. Warhamni. Sayangilah aku. Ini doa semua. Fil amar makna doa Rahmatullah. semua. Kemudian apa lagi? Warhamni, wajiburni. Wajiburni. Ya, ini bisa beda-beda redaksinya ya, bisa beda-beda. Ya, Tutuplah aib aku. cukupkanlah. Ya, Wajburni. ujbur ya. Ya, Kemudian apa? Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Derajat. Rofa'ah derajat ya, Iya. ya. tinggi derajat. Kemudian apa lagi? Warzukni, nah ini aja. Berikanlah rizki. Ih, Fi'il amar tapi doa ini ya. maaf ini. Kemudian apa? Wahdini dulu. Wahdini dulu, Wahdini. Wahdini, tunjukkanlah aku. Tunjukkanlah aku. Kemudian apa? Wa'afini, Sehatkan. sehatkanlah aku. Maafkan. Kemudian wa'fu anni, maafkanlah dosaku. Dosa-dosaku. Nanti di bulan Ramadan di 10 terakhir kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Fa'fu sama. Maafkanlah aku kesalahanku. Maka maafkan. Ya, wa'fu kalau ini dan ya wa'fu dan maafkanlah Wa'fu. kesalahanku. Maksud saya redaksi ini semuanya fi'il Fi'il amr. amr. Asal bentuknya perintah tapi harus dialihkan ini karena yang mengucapkannya kita, lawan bicaranya Allah. Iya. Bukan perintah asli tapi Doa. doa. Esensi fi'il amr itu adalah Dialog. dialog. Jadi ketika kita baca ini walaupun beda-beda redaksinya tapi rata-rata kan fi'il amr semuanya ya. Intinya itu adalah doa. Cukup nggak kira-kira untuk kehidupan kita nih kata-kata ini? Cukup. Cukup. Kesehatan ada, Ya. kasih sayang ada, ampunan ada, Ampunan ada. derajat minta ditinggikan Derajat ada, rezeki rezeki ada, petunjuk ada, kesehatan ada, Iya. maafkan kesalahan ada. Iya. Jadi Masya Allah, memang ini hadis ya, ini hadis bisa berbeda secara lafaz, tapi esensinya ini adalah dialog. Jadi sebetulnya kalau orang berdoa misalnya begini, hari pas sholatnya kesana kemari. Setelah sholat begini, waduh, ani lagi sholat tadi kemana pas baca ini? Tapi Tahu kalau tuh, yang Tat. sudah itu nggak perlu doa yang lainnya, Pak. Itu. Sebetulnya dengan sholat itu sudah beres ini. Cukup sebenarnya. Waktu sholat kita Makanya udah. ketika lagi sholatnya ini Rabbik fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afuani. Disinilah kita mesti tunduk betul-betul kepada Allah. Jangan ketika sholat ini lempeng baca ini. Begitu pas ngedoa, wah kayak yang serius. Ari tadi kemana pas lagi sholat? Ya, itu sahabat sekalian. Jadi maksud saya bahwa orang khusyuk itu intinya orang yang meyakini bahwa mereka itu bertemu, saling bertemu bahkan. Yes, nanti di akhirat semoga. Tetapi mana yang mungkin adalah merasa saling bertemu kapan? Sekarang, ketika baca Al-Fatihah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat gitu. Iya. Jelas di dalam sholat ini bunyinya redaksi. Ya, jelas itu di dalam sholat Iya, bunyinya redaksi betul. dialog maksudnya ya. Iya, Dialog iya. ini. Ya. Nah, di orang khusyuk itu di luar sholat pun dia selalu merasa berdialog. Karena apa? Dia isi detik demi detiknya dengan zikrullah. Ya, kalau Betul. zikir dia menyebut nama Allah, Allah mendengar gitu. Iya. Berarti dia dialog. Ya, Masya Allah. Jadi inilah Alhamdulillah. bukti itu sudah gelap, sudah beres berarti. Inilah ya Alhamdulillah, Ustaz. bahwa Masya Allah. orang khusyuk menurut Al-Quran itu adalah orang yang meyakini bahwa mereka merasa berdialog dengan Allah. Kapan? Ya sekarang. Setiap saat ya. Ketika baca Al-Fatihah di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Makanya sebetulnya Al-Fatihah itu apa? Bisa untuk ruqyah, bisa untuk ya Iya. membereskan persoalan. Betul. Karena esensinya, Masya Allah itu udah dialog kita kepada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitu dahsyat ya, luar biasa. Semoga ini menjawab pertanyaan kemarin yang ada di
WA dan kalau nanti ada yang ditanyakan juga silakan ya. Inilah bahasan hanya 2 ayat ya, surat Al-Hasyr sama surat Al-Baqarah ayat 45. Al-Hasyr 59 ayat 21, Al-Baqarah ayat 40. 45, 46. Nah, 45 dan 46 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan doa kita, melancarkan urusan kita, Amin. dan memberikan kepahaman untuk menjadi orang yang khusyuk benar-benar sesuai yang ada pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 46 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tunda dengan wakil para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan ini Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi